Materi PKN Bab 2 Kelas 7. Assalamualaikum anak-anak. Ayo persiapkan bukunya. Mari kita mulai belajar. Semangat. Bab 2 Norma dan Keadilan. Sub ketiga perilaku yang sesuai dengan norma. Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran PPKN yang tentunya akan membawa kita semakin dalam mengenal kewarganegaraan kita sendiri, mengenal Pancasila dan mengenal bangsa Indonesia kita. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Masih semangat belajar PJJ dari rumah? Bapak harap kalian semua masih semangat ya. Nah, sekarang mari persiapkan diri kita, ambil alat tulisnya, siapkan buku paketnya. Kita akan mulai belajar hari ini. Pastikan anak-anak semangat, pastikan anak-anak sudah sarapan supaya bisa fokus belajar pada pagi hari ini. Kali ini kita akan belajar mengenai perilaku yang sesuai dengan norma. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita sudah tahu kenapa kita mesti taat sama norma, apa pentingnya. Kalau kita ngelaksanain norma di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, di lingkungan manapun, pasti ada dampaknya, dan itu dampaknya positif. Nah, setelah kita mengetahui arti penting norma tersebut, maka kita juga mesti tahu apa aja perilaku yang bisa kita lakukan yang mencerminkan norma-norma itu. Nah, kali ini kita akan membahas perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, perilaku yang sesuai dengan norma artinya adalah mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mengimplementasikan norma itu, tentunya kita akan terbantu untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Bagaimana kehidupan yang diinginkan? Kehidupan yang harmonis, yang damai dan tentram, dan tidak ada pertikaian antara satu dengan yang lain. Nah, sebagai warga negara yang baik dan menyadari akan pentingnya norma serta peraturan yang berlaku untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya kita mengamalkan ketentuan tersebut dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Perilaku yang sesuai dengan norma dapat diartikan sebagai perilaku mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari, gunanya untuk membantu kita mewujudkan kehidupan yang diinginkan tersebut. Nah, perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan lingkungan sekolah, kita bisa melakukan berbagai hal. Salah satunya adalah sebagai berikut. Nah, dalam lingkungan juga terdapat norma. Seperti yang sudah kita tahu, di sekolah kita berhadapan dengan norma apa? Norma kesopanan, norma kesusilaan juga. Nah, sebagai seorang siswa, kamu harus mematuhi norma-norma yang berlaku di sekolah. Caranya adalah dengan mewujudkan perilaku-perilaku ini. Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, ini mesti kita aplikasikan dalam kehidupan pembelajaran kita, karena bagaimanapun kamu seorang murid dan harus rapi sesuai dengan tata krama yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Nah, dan terus yang ketiga, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Jadi harus dengar apa yang dibilang gurunya, harus perhatikan apa yang gurunya ajarkan. Terus yang keempat, melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas. Nah, kalau dengan melakukan piket, kita dilatih untuk disiplin dan bertanggung jawab akan tugas kita, dan melatih juga dan menumbuhkan jiwa kebersihan dalam diri kita. Terus yang kelima, yang paling penting adalah yang biasanya sering kita anggap remeh, yang ada yaitu adalah mengerjakan tes dengan jujur. Jadi anak-anakku, kalau misalnya ngerjain tes, mau ujian apapun itu, mau penilaian apapun itu, kerjakan dengan jujur ya. Nah, kemudian ada perilaku yang sesuai dengan norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah. Nah, kalau di lingkungan rumah, kamu bisa menerapkan perilaku-perilaku ini nih. Yang pertama, menghormati orang tua. Sudah harus, sebagai anak kita harus menghormati orang tua.
Nah, yang kedua, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Kalau ada pekerjaan di rumah yang bisa kamu bantu, atau sekiranya kamu bisa bantu ibumu, bapakmu, kerjakan itu dengan ikhlas ya nak. Terus yang ketiga, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Contohnya apa? Gak boleh keluar malam. Nah, sebelum main harus belajar. Nah, itu harus dipatuhi. Terus yang keempat, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, balik lagi, kita mesti tahu, kamu mesti tahu tugas-tugasmu apa di rumah gitu. Supaya kamu bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, lalu ada perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya di lingkungan masyarakat, meskipun saat ini kamu masih seorang pelajar SMP, tapi ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan di lingkungan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan suasana lingkungan yang harmonis. Nah, diantaranya adalah, satu, mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Misalnya lewat jalan, lewat gang, ada orang lebih tua, bilang misi pak, misi om, gitu, misi bu. Nah, itu sebagai bentuk norma kesopanan. Terus yang kedua, saling menghargai dan tolong menolong. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Nah, tutur bahasa ini penting dijaga. Bisa mungkin kita mesti belajar menggunakan bahasa yang baik, yang santun ya. Terus yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Terus yang kelima, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Nah, kita sudah mempelajari norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Bapak harap sekarang kamu dapat mematuhi, memahami, dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah, dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang ada. Jaga kesehatan, jaga semangatnya supaya nggak kendor. Terus jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya lagi. Nah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silahkan berikan tanggapan kalian. Terima kasih, sampai jumpa.